Pada suatu ketika Nabi Ibrahim bertemu ayahnya, Nabi Ibrahim berkata, "Wahai ayahku," kata Nabi Ibrahim alaihissalam kepada ayahnya, "Azar, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-An'am ayat 74. Pantaskah engkau menjadikan berhala-berhala itu sebagai Tuhan? Sesungguhnya aku melihat engkau dan kaummu dalam kesesatan yang nyata." Berhala-berhala yang dimaksudkan Nabi Ibrahim adalah patung-patung yang menyerupai simbol benda-benda langit. Ketika itu, kaum Nabi Ibrahim memang gemar beribadah kepada bintang-bintang, matahari, dan bulan. Berbeda dengan kaum Nabi Nuh yang hidup pada masa sebelumnya yang gemar menyembah kuburan dan patung-patung orang-orang solih pada zamannya. Tentu saja sang ayah tak menuruti nasihat sang anak. Malah, dalam ayat lain di Al-Quran disebutkan betapa marahnya Azar ketika Ibrahim meminta ia tidak lagi menyembah berhala-berhala itu. Azar berkata, "Bencikah engkau kepada Tuhan-Tuhanku, wahai Ibrahim? Jika engkau tidak berhenti, pasti engkau akan kurajam." Quran Surat Maryam ayat 46. Lalu, secara halus Nabi Ibrahim mengajak ayahnya dan kaumnya untuk berpikir dengan melihat benda-benda langit yang selama ini mereka ibadahi. Benda langit pertama yang ia saksikan ketika malam telah gelap adalah bintang. Ibrahim berkata, "Inilah Tuhanku." Bintang itu kemudian tenggelam dan tidak lagi terlihat. Nabi Ibrahim berseru, "Aku tidak suka kepada yang terbenam." Quran Surat Al-An'am ayat 76. Lalu Ibrahim melihat bulan muncul di langit yang hitam. Dia berkata lagi, "Inilah Tuhanku." Lama-kelamaan bulan itu juga terbenam. Ibrahim kembali berkata, "Sungguh, jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat." Quran Surat Al-An'am ayat 77. Setelah itu terbitlah matahari. Kembali Ibrahim berkata, "Inilah Tuhanku. Ini lebih besar." Menjelang senja, matahari perlahan-lahan terbenam di ufuk barat. Melihat fenomena ini, Ibrahim menasehati kaumnya, "Wahai kaumku, sungguh aku berlepas diri dari apa yang kalian persekutukan. Aku hadapkan wajahku kepada Allah, yang menciptakan langit dan bumi dengan penuh kepasrahan, mengikuti agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik." Quran Surat Al-An'am ayat 78-79. Begitulah kisah Ibrahim yang tertulis jelas dalam Al-Quran. Ia mengajak kaumnya untuk berpikir bahwa benda yang selama ini mereka sembah tidaklah pantas untuk dituhankan. Tak mungkin Tuhan berubah-ubah, kadang ada, kadang tiada. Kaumnya bahkan ayahnya sendiri jelas tak bisa membantah logika yang diperlihatkan Nabi Ibrahim. Demikian pula kita, jika kita merenungi alam semesta ini, mengamati fenomena-fenomena yang begitu rumit namun teratur, maka akal kita akan membenarkan bahwa semua ini pastilah ada yang menciptakannya sekaligus mengaturnya. Tak mungkin ia ada dengan sendirinya. Tak mungkin ia bergerak atau berproses dengan sendirinya. Ada cukup banyak ayat dalam Al-Quran yang meminta kepada manusia untuk memperhatikan alam sekitar agar kita benar-benar yakin kepada Tuhan yang Maha Esa, Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, "Perhatikanlah apa yang terdapat di langit dan di bumi." Demikian pula pada surat Al-A'raf ayat 185, Allah Ta'ala berfirman, "Dan apakah mereka tidak memperhatikan kerajaan langit dan bumi?" Namun, setelah kita memperhatikan fenomena alam semesta, akal kita memang membenarkan, namun hati kita boleh jadi belum sepenuhnya mengimani. Hanya Allah Ta'ala yang mampu membolak-balikkan hati manusia. Dia memberikan hidayah kepada orang yang Dia kehendaki, dan Dia pula yang menutup hati orang yang Dia kehendaki. Kita hanya bisa berdoa agar Allah Ta'ala menetapkan kita dalam iman dan Islam, serta memberi hidayah kepada orang-orang yang kita sayangi, sebagaimana Nabi Ibrahim juga berdoa untuk ayahnya. Dikisahkan bahwa Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya, "Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu, aku akan memintakan ampunan bagimu kepada Tuhanku. Sesungguhnya Dia sangat baik kepadaku." Quran Surat Maryam ayat 47. Namun Allah Ta'ala tidak berkehendak atas doa Nabi Ibrahim. Sang ayah tetap musyrik hingga akhir hayatnya, begitupun kaumnya, tetap ingkar meskipun kebenaran telah nyata ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim. Semoga kita tetap dijaga oleh Allah Ta'ala dari kemusyrikan hingga ajal kelak menjemput kita. Maha kuasa Allah atas apa yang ada di langit dan di bumi.